Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul pesan terakhir Glenn Fredly ke pengasuh Gewa. Seperti pamit, pikirkan band 3 hari lagi beta pulang. Mutia Ayu ungkap detik-detik terakhir kepergian Glenn Fredly untuk selamanya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Glenn Fredly sempat menitipkan pesan kepada pengasuh anaknya. Tak hanya itu, Glenn Fredly juga masih memikirkan nasib personil bandnya saat ia sedang kritis. Sudah lebih dari setahun penyanyi Glenn Fredly meninggal dunia. Sang istri, Mutia Ayu, akhirnya menceritakan momen sebelum Glenn Fredly menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Glenn masih sempat bertemu dengan anaknya, Gewa Atlana Syamami Melatui Hamalo, untuk terakhir kalinya. Sebelum Glenn dibawa ke rumah sakit pada 6 April 2020 lalu, ia masih sempat memberi pesan kepada pengasuh Gewa. Dilansir dari newsmaker.tribunnews.com, Glenn berpesan menitipkan Gewa selama ia sedang berada di rumah sakit. Hal itu diketahui dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network yang tayang pada Rabu 27 Oktober 2021. Sebelum ke rumah sakit, dia nyuruh Gewa untuk turun ke bawah untuk terakhir kalinya. Bilang sama yang ngebantu aku saat itu Gewa dipoto dicium sama ayahnya, ujar Mutia Ayu. Terus bilang, "Usi, beta titip Gewa ya, 3 hari lagi beta mau pulang," sambung Mutia Ayu. Perkataan Glenn tersebut menjadi isyarat bagi orang-orang yang berada di rumahnya. Glenn seakan-akan menitip Gewa karena dirinya akan pergi untuk selama-lamanya. Sedangkan foto Gewa bersama Glenn pada hari itu menjadi foto pertama dan terakhir bagi mereka berdua. Saat itu juga menjadi saat-saat terakhir Gewa bertemu dengan ayahnya sebelum meninggal. Foto yang mungkin fotonya pertama kali Gewa dan Glenn foto itu. Satu-satunya terakhir kalinya di situ, ujar Mutia Ayu. Setelah itu Glenn Fredly diantar ke rumah sakit oleh Mutia Ayu beserta adiknya. Saat itu Mutia Ayu mulai merasakan suasana yang berbeda ketika sampai di rumah sakit. Mutia mengungkapkan suasana saat hari itu terasa sangatlah sunyi. Ia juga mengaku hanya terdiam tanpa ada obrolan dengan Glenn. Di ruangan itu, Kak, beneran senyap sesenyap-senyapnya. Aku juga gak tahu ya kenapa aku gak ngobrol sama Glenn juga hari itu, ujar Mutia. Saat 7 April 2020, Glenn Fredly meminta untuk pindah ke ruangan yang berbeda. Glenn menyebut ruangan yang ia tempati sebelumnya terasa tidak ada kehidupan di dalamnya, sehingga ia meminta untuk berpindah ke ruangan yang terdapat jendela dan juga disinari oleh matahari. Hari berikutnya tanggal 7 dia minta ganti kamar karena dia ngerasa gak ada kehidupan di kamar ini. Pengen yang jendelanya benar-benar kebuka, pengen ada sinarnya, ujar Mutia. Selama sudah berpindah kamar, Glenn menjalani perawatan seperti biasanya. Bahkan saat itu Glenn masih mengkhawatirkan tim musiknya. Dia masih mengkhawatirkan, aduh gimana anak kru band. Aku bilang udahlah, jangan mikirin orang lain, yang penting kamu sehat, ujar Mutia. Lalu pada 8 April 2020, Mutia Ayu sempat bermimpi dengan Glenn Fredly. Dalam mimpinya Mutia tampak mengaku sedang bergandeng tangan dengan Glenn. Namun di akhir mimpinya ia justru malah berpisah dengan Glenn Fredly. Pas malamnya aku mimpi lagi. Mimpinya itu aku gandengan tangan sama Glenn, banyak orang. Tiba-tiba aku diam sama banyak orang gitu. Glenn udah jauh di sana, di sampingnya ada pohon kayu, terus dia ngelambain tangan, ujar Mutia. Pada hari itu Glenn Fredly minta dimandikan oleh Mutia Ayu. Saat akan diantar menuju kamar mandi, Glenn Fredly mengalami kejang-kejang. Udah rada siang nih tanggal 8-nya. Pagi-pagi sebenarnya dia pengen mandi, tapi ternyata di situ Glenn kejang lagi. Itu udah benar-benar kejang dan gak sadar, ujar Mutia. Saat itu Mutia sebenarnya sudah menyadari Glenn Fredly sudah berpulang, lantaran Glenn sudah kehilangan kesadarannya beberapa jam. Sebenarnya aku udah sadar bahwa Glenn udah gak ada. Jam 12 siang itu udah gak ada, ujarnya. Namun Mutia masih mencoba mencubit-cubit badan suaminya yang tergelai lemas. Saat dicubit, Glenn juga sudah tidak memberikan respon apapun. Pas aku cubit-cubitin gak sadar, ujarnya. Kemudian ia mencoba membisikkan nama lengkap Gewa ke telinga Glenn Fredly. Saat itu Glenn langsung terbangun dan menarik napas panjang.
Pas aku bisikin nama anaknya secara lengkap baru bangun. Dia bangun dan langsung ambil napas panjang, ujar Mutia. Beberapa saat setelah sadar, dokter meminta izin kepada Mutia untuk membawa Glenn ke ruang ICU karena kondisinya mulai menurun. Saat di ruang ICU pun, Glenn masih Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.